pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua yang ada di sini dalam kondisi keadaan yang sehat. Saya Laila Kristanti Bombang, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai gangren diabetik, di mana tujuan ini saya memberikan materi tersebut agar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian yang saat ini memiliki penyakit gangren diabetik akan mengetahui lebih jelas mengenai penyakit gangren diabetik dan juga cara pencegahan dan juga cara penanganan yang terbaik untuk gangren diabetik. Dalam pembahasan materi ini, saya menggunakan metode leaflet. Di sini saya akan membahas mengenai 6 poin dari penyakit gangren diabetik, di mana poin yang pertama yaitu mulai dari pengertian, poin yang kedua adalah penyebab, poin yang ketiga adalah jenis-jenis, yang poin keempat adalah tanda dan gejala, poin yang kelima adalah cara pencegahan, dan poin yang terakhir pastinya cara penanganan yang terbaik untuk penyakit gangren diabetik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai penyakit gangren diabetik. Poin yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian gangren diabetik, di mana gangren diabetik adalah suatu kondisi luka yang terbuka, yang merah kehitaman dan juga berbau busuk yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah sedang atau besar yang terjadi pada bagian kaki. Lalu untuk penyebab dari gangren diabetik ada dua, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Untuk faktor endogen memiliki beberapa poin. Faktor endogen yang pertama yaitu faktor genetik, di mana seseorang yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dari keluarga sebelumnya. Contoh, ayah, ibu, atau saudaranya memiliki riwayat penyakit diabetes, maka seseorang tersebut akan berisiko untuk memiliki penyakit gangren diabetes. Faktor endogen yang kedua yaitu karena gangguan metabolik tubuh. Faktor endogen yang ketiga karena penurunan asupan nutrisi, oksigen, dan juga antibiotik. Untuk faktor endogen yang keempat yaitu komplikasi diabetes mellitus yang menyerang pada sistem saraf tepi. Untuk faktor eksogen terdiri juga dari beberapa poin, ada 3. Faktor eksogen yang pertama yaitu trauma, di mana seseorang yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tiba-tiba mengalami jatuh, seperti benturan atau terluka, seseorang itu justru sulit untuk proses penyembuhan luka karena kadar gulanya tinggi. Jadi untuk pasien-pasien diabetes mellitus harus berhati-hati apabila mengalami luka. Yang kedua, faktor eksogennya yaitu infeksi. Infeksi ini bila bakteri terus-terusan bertambah pada suatu luka akan menyebabkan proses penyembuhan luka tersebut akan berlangsung lama. Dan yang ketiga karena obat, di mana contoh obatnya seperti adrenalin, karena obat adrenalin dapat meningkatkan kadar gula darah terlalu tinggi bila produksi obat adrenalin dikonsumsi terlalu berlebih. Poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari gangren diabetik, di mana gangren diabetik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan berat ringannya luka, yang kedua adalah berdasarkan jenis gejalanya. Untuk berdasarkan berat ringannya luka terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan ke-0, tidak ada luka terbuka, kondisi kulit kering, terdapat jaringan parut, dan kelainan bentuk pada jari kaki. Untuk tingkatan yang pertama, luka kulit terbuka yang terdapat pada bagian kulit dasar. Dan tingkatan yang kedua, dasar luka meluas ke tendon, tulang, ataupun hingga sampai sendi. Dan tingkatan yang ketiga, terdapat benjolan yang berisi nanah dengan atau tanpanya infeksi pada tulang. Dan tingkatan yang keempat, gangren jari kaki dengan atau tanpa selulitis. Apa itu selulitis? Selulitis itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya pembengkakan, kemerahan, atau rasa nyeri yang disebabkan oleh adanya infeksi. Dan tingkatan yang kelima,
gangren yang membesar dan meliputi adanya kematian jaringan yang biasa disebut dengan nekrosis, di mana seseorang yang sudah mengalami kematian jaringan akan tidak merasakan sensasi nyeri walaupun memiliki luka gangren diabetik. Kemudian jenis-jenis gangren diabetik berdasarkan jenis gejalanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gangren kering, di mana gangren kering ini pada umumnya gejalanya yaitu kondisi lukanya kering, lalu lukanya berawal dari kemerahan menjadi kebiruan, lalu bercak menuju kehitaman, dan kondisi lukanya dalam kondisi kering. Dan yang selanjutnya adalah gangren basah. Gangren basah ini adalah lukanya dalam kondisi lembab dan juga terkadang berbau busuk, namun tidak selalu. Dan juga lukanya ini berawal dari merah tua hingga sampai berwarna hijau ketua. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai tanda gejala dari gangren diabetik. Pertama yaitu umumnya terjadi pada daerah pelantaran kaki. Yang kedua yaitu hilang atau berkurangnya sensasi nyeri. Yang ketiga adalah adanya luka terbuka ataupun luka robekan pada luka tersebut, dan terkadang juga ada berkeringat pada area luka. Yang keempat, terjadi penebalan pada area yang tertekan. Yang kelima yaitu adanya cairan luka yang keluar, baik itu sedang maupun banyak. Lalu yang keenam, sekeliling kulit juga terjadi selulitis, di mana selulitis yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu suatu kondisi terjadinya kemerahan, pembengkakan, nyeri akibat terjadinya suatu infeksi. Dan yang ketujuh yaitu luka biasanya berlubang. Yang kedelapan, tekanan nadi pada kaki juga biasanya normal. Untuk yang kesembilan, kelainan pada pintu kaki, dan yang kesepuluh biasanya berjalannya kurang seimbang pada pasien-pasien dengan penyakit gangren diabetik. Untuk poin yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai pencegahan dari gangren diabetik. Di mana cara pencegahannya yang pertama yaitu harus memperhatikan kondisi kaki, di mana kita harus lebih peduli apabila kita sedang mengalami terjatuh atau terkena benturan pada kaki kita harus lebih peduli melihat kondisi kaki kita, apakah luka tersebut besar atau kecil. Yang kedua adalah mengurangi berat badan, di mana seseorang dengan memiliki berat badan berlebih akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, dan otomatis kadar gulanya juga akan meningkat. Maka cara mencegahnya yaitu dengan berat badan yang seimbang agar tidak terjadi penyakit diabetes dan juga tidak mengarah pada komplikasi penyakit gangren diabetik. Yang ketiga yaitu berhenti merokok, di mana zat-zat merokok ini juga sangat berbahaya untuk pasien-pasien dengan penyakit gangren diabetik. Yang keempat adalah bila terdapat luka terbuka, kita harus sering-sering membersihkan luka tersebut dengan menggunakan air dan juga sabun, karena kita mencegah untuk terjadinya pertumbuhan bakteri yang terlalu berlebihan yang akan dapat menyebabkan infeksi. Karena bila terlalu banyak bakteri dan menyebabkan infeksi akan mempersulit dan memperlama proses penyembuhan luka. Dan yang kelima yaitu bila kondisi menjadi lemah, kulit menjadi pucat, lalu badan menjadi kaku atau kondisi malah semakin memburuk, segeralah untuk datang ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan dan penanganan yang terbaik untuk penyakit gangren diabetik. Kemudian yang terakhir, poin mengenai penanganan pada gangren diabetik. Poin yang pertama yaitu perawatan luka, di mana prinsip perawatan luka dilakukan dalam kondisi lembab. Biasanya petugas medis melakukan perawatan luka dengan menggunakan larutan NaCl dan menggunakan kasa steril. Dan yang kedua adalah operasi. Operasi ini dapat dilakukan pada seseorang yang memiliki gangren diabetik yang sudah pada jaringannya mengalami kematian atau nekrosis. Tujuannya apa? Adalah untuk mencegah agar gangren tersebut tidak menyebar pada daerah luka yang lain. Yang ketiga adalah antibiotik, di mana fungsi antibiotik ini adalah untuk
mengurangi dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Dan yang keempat yaitu terapi oksigen hiperbarik. Terapi ini menggunakan ruangan yang berbentuk seperti tabung, di mana di ruangan ini terdapat tekanan yang kuat. Tekanan oksigen yang kuat ini dapat membuat darah mengalirkan oksigen secara lebih cepat dalam tubuh dan akan memperlambat dari proses pertumbuhan bakteri dan mempercepat proses penyembuhan luka pada gangren diabetik. Sekian penjelasan yang saya berikan mengenai penyakit gangren diabetik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua.